Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah berjalan cukup 30 menit walaupun cuaca selalu mendung pada pagi hari ya. Namun alhamdulillah sudah cukup berkeringat ya. Pada pagi hari ini yang akan kita sampaikan yaitu berkenaan dengan fenomena akhir-akhir ini ya. Jadi bagaimana supaya kita ini lebih mudah untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Tentu yang namanya pemimpin bukan hanya presiden, tetapi juga pemimpin yang lebih di bawahnya ya, dari RT, RW ya, kemudian kepala dusun, kepala desa ya, ada bupati ya, ada gubernur. Jadi bagaimana kita punya pedoman yang singkat, padat untuk menjadi petunjuk bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Banyak sebenarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi ya, tetapi saya mencoba untuk meringkas saja hanya pada 4 syarat ya. Jadi syarat yang pertama tentu kalau kita berpancasila dan wabil khususnya gitu yang beragama Islam ya, syarat yang pertama dan yang utama adalah beriman kepada Allah dan beragama Islam yang baik ya. Jadi tidak sekedar KTP-nya Islam ya, tetapi ada kata-kata baik ya. Jadi di dalam Quran surat Yusuf ayat 55 ada istilah hafizu alim ya, hafizu alim. Jadi hafizu alim, hafizu itu adalah yang pandai menjaga. Jadi kita harus memilih pemimpin yang bisa menjaga kita, menjadi teladan kita ya. Kemudian juga yang alim, hafizu alim ya. Alim itu tentu saja yang punya pengetahuan yang cukup ya. Jangan sampai kita memilih pada orang yang pengetahuan tentang kepemimpinan juga tidak cukup ya. Oleh karena itu ya tentu saja kita mesti pilih yang punya pengalaman ya, baik pengalaman sehari-hari ya maupun juga pengalaman untuk memimpin ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau jadi RW ya mungkin sudah punya pengalaman jadi RT gitu ya. Jadi tentu saja tidak selalu setingkat seperti itu ya, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang lain, karena memimpin itu kan banyak. Memimpin sekolah, memimpin organisasi, memimpin bahkan sekedar memimpin klub sepak bola kan gitu ya. Jadi yang pertama harus adalah beriman kepada Allah dan beragama Islam yang baik. Nah, baik ini ya tentu saja yang kita lihat dia melaksanakan ya, perintah-perintahnya sedemikian rupa ya, minimal di atas rata-rata di antara kita gitu ya. Kemudian syarat yang kedua setelah beriman dan beragama Islam yang baik adalah, nah ini indikator yang kedua masih dalam kaitannya dengan beragama Islam yang baik, yaitu rajin melaksanakan sholat ya. Jadi ini karena sholat ini kan
memang satu kewajiban, ya fardu ain. Ya bahkan kita betul-betul sholat itu tanpa syarat gitu ya. Artinya semua orang yang masih waras, ya, masih punya akal, masih bisa bernapas, masih bisa berpikir, maka dia wajib sholat. Walaupun tidak bisa berjalan, walaupun tidak bisa berdiri, bahkan walaupun tidak bisa duduk. Jadi semua ini harus sholat. Nah, tentu saja karena kita ingin memilih pemimpin, ya tentu saja punya kualitas sholat yang mungkin berbeda gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah gemar berzakat dan bersedekah. Ya, jadi jangan sampai kita memilih pemimpin yang jelas-jelas gitu ya, susah sekali untuk berzakat, susah sekali untuk bersedekah. Tentu saja untuk berzakat dan bersedekah kadang-kadang untuk hal-hal tertentu memang butuh batasan, atau orang bilang ada nisab, ada minimal untuk dikeluarkan ya. Tetapi sedekah ini tidak ada batasan ya. Jadi intinya ketika kita diberi keluangan rezeki, ya banyak-banyaklah untuk bersedekah. Dan yang terakhir, syarat yang keempat adalah suka berjamaah ya, dan bergaul dengan masyarakat. Jadi bagaimanapun juga jamaah ini penting ya, masih sholat juga ya, untuk sholat wajib. Jadi janganlah kita, bagaimana jamaah akan ramai ya kalau pemimpinnya tidak ikut berjamaah. Jadi pilihlah pemimpin-pemimpin di antara jamaah kita gitu ya. Jadi dalam konteks jadi RT saja, kalau saya selalu mengatakan ya kita pilih yang rajin ke masjid ya, rajin sholat berjamaah dan juga suka bergaul ya. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin yang ya tidak pernah keluar rumah, tidak gaul istilahnya gitu ya. Jadi itu aja 4 kriteria, 4 syarat untuk menjadi pemimpin yang paling sederhana ya. Beriman kepada Allah, beragama Islam yang baik, ya rajin melaksanakan sholat, gemar berzakat dan bersedekah, dan yang terakhir suka berjamaah dan gaul. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, salam sehat, sehat badan, mental, sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.